Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Saya akan berbagi sedikit ya, tutorial cara membuat ebupot di Cortex bagi bendahara pos di satuan pendidikan ya. Nah, ini saya berikan secara simpelnya saja ya. Teman-teman sebelum masuki Cortex untuk persiapannya itu siapkan dulu PKU ya, print dulu PKU-nya, kemudian rincian pajaknya ya. Nanti biar mudah ketika penginputan. Oke, langsung kita buka aja browser ya di Google. Cari website Cortex. Kalau belum ada harus ngetik dulu ya. Kalau teman-teman mau lebih rinci dibuat seperti ini ya. Dibikin seperti ini jadi lebih mudah nanti kalau cari ya. Nah, ini nih khusus pos. Nah, ini Cortex ya. Nah, teman-teman login ya. Kalau sudah punya akunnya tinggal login saja ya. Kita masukkan password captcha. Nah, setelah login ya seperti ini ya. Ini bagi teman-teman yang akunnya udah siap ya, udah ada EbuPod dan sudah dikaitkan dengan dinas pendidikan ya. Jadi setelah masuk login seperti ini, nah yang bagian ini ya, ini diklik, pilih yang dinas pendidikan. Nah, jadi sebelum kita proses kita ganti dulu, nah ke dinas pendidikan. Nah ini ada EbuPod. Nah biasanya kalau akun belum dikaitkan ya, nah ini belum muncul ya. Jadi harus laporan dulu ke koordinator posnya ya. Nah, setelah muncul seperti ini, ya teman-teman, yang bisa dibuat ebupot itu selain PPN ya. Kalau selain PPN seperti PPH 23, 21 ya, nanti lewatnya sini ya. Nah, itu ya. Kalau PPH 21 nanti pilih yang ini ya. Kalau PPH 23 langsung di sini PPPU ya. Kalau PPN itu nanti cukup langsung pada pembuatan kode billing ya, itu langsung saja ke situ ya. Kalau PPN ya. Tapi kalau SIP lah nggak usah. Ya, ini yang PPN tapi tidak melalui SIP lah ya. Oke, langsung saja kita buat bupotnya ya, misalnya PPH 23, pilih PPPU. Nah, setelah di PPU tadi, terus ini create ya, create PPPU. Setelah muncul tampilan seperti ini, masa pajak ya, ini pilih misalnya pajak atau transaksinya itu pada bulan apa. Misalnya Januari 2026 ya, ya pajaknya ya, transaksinya pilih sesuai bulannya. Terus NPWP ini masukkan NPWP apa itu vendornya atau tokonya ya misalnya. Kalau tidak tahu NPWP-nya apa, cukup pakai NPWP yang sementara ya. Yang sementara misalnya nah ini misalnya ya. Nah ini misalnya ini nanti akan muncul seperti ini. Penerima penghasilan. Nah, misalnya nggak tahu NPWP-nya ya. Nanti klik yang bawah ini, NITKU, nomor identitas subunit organisasi penerima penghasilan, terus klik ini, penerima penghasilan. Setelah klik ini, langsung ke bawahnya lagi, fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan. Ini dipilih tanpa fasilitas, ya. Kemudian nama objek pajak ya. Di sini pilih aja yang mendekati ya, karena tidak semuanya harus sama ciplak. Jadi yang mendekati saja. Misalnya kalau konsumsi ya, konsumsi itu makanan ya, catering misalnya. Pilih aja catering. Nah, misalnya nanti, nah misalnya jasa catering ya. Teman-teman ketika chat sini ya, misalnya sewa apa ya yang mendekati. Kalau misalnya nggak ada,
dan jenis pajaknya sesuaikan, misalnya pajak PPh 23 ya ininya sesuai ya biar nanti nominalnya sama. Kemudian dasar pengenaan pajak ini masukkan nominal pembayarannya, biasanya bayar seharga 500.000 ya. Nah, nanti akan otomatis tarifnya kehitung otomatis di sini. Karenanya 2% ini. Pajaknya kena 2% sekitar 10.000 nih kenanya ya. Pajak penghasilannya. Nah, ini munculnya 10.000. Nah, perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu yang di Arkas ya saat membuat PKU itu kan kadang masukkan nomor NPWP tokonya ya. Nah, lebih baik teman-teman ya Bapak Ibu masukkan kode NPWP-nya pada saat di Arkas pada saat membuat PKU ya. Jadi masukkan NPWP-nya atau NIK ya. Nanti biar pajaknya itu bisa sama 2%. Kalau tidak dimasukkan nomor NPWP-nya, otomatis pajaknya akan lebih besar nanti di PKU munculnya ya. Tidak sama seperti ini nanti ketemunya, bisa 20.000 ya, 2 kali lipatnya. Nah, otomatis kalau pas pembayaran nanti biar klop sama PKU, berarti bayarnya nanti nah pas membuat e-billing, buat e-billing masukkan pajaknya, itu masukkan pajak yang terbesar berarti yang di PKU-nya tadi. Kalau tidak dimasukkan NPWP-nya, otomatis kan besar. Nah, misalnya jadi 20.000 misalnya di sini. Nah, bayarnya berarti sesuai yang di PKU aja biar klop ya. Kalau di sini udah tarif udah minimum di sini ya Kortek. Nah, maka dari itu masukkan NPWP atau NIK pada saat di PKU nanti. Input di Arkasnya ya, teman-teman. Biar bisa sama seperti ini. Kalau sudah sini sampai sini selanjutnya pilih ke bawah dokumen referensi, jenis dokumen ini dipilih, bukti pembayaran pilihnya. Nah, terus ini nomor dokumen ini diisi PPU ya, yang ada pada PKU ya, nomor PPU-nya berapa. Ditulis di sini, misalnya PPU 12. Kemudian tanggalnya, nih, misalnya tanggal transaksinya ada bulan Januari misalnya 14 ya. Nih, misalnya seperti ini. Kemudian metode pembayaran, pilih metode uang persediaan. Nah, setelah ini nomor identitas subunit organisasi, pilih misalnya nih sekolahannya yang muncul ya. Sekolahannya teman-teman nanti ya. Pilih ini SD-nya. Nah, setelah selesai, klik submit langsung saja ya, biar langsung simpan ya. Klik submit ya. Oke, sudah sampai seperti ini ya untuk pembuatan e-bupotnya ya. Nah, setelah membuat e-bupot ini ya, ini transaksi pertama misalnya ya, pada hari itu misalnya. Nanti setelah buat e-bupot, teman-teman masuk ke menu pembayaran ya. Di sini klik mandiri kode billing. Nah, di sini ya. Biar runtut ya. Jadi setelah buat e-bupot langsung buat e-billingnya ya. Biar nanti selesai satu transaksi untuk pengurusan pajaknya. Kemudian setelah masuk ke sini tadi ya pilih layanan mandiri kode billing. Terus muncul seperti ini, klik lanjut ya. Nah, ini pilih ya. Pilih yang sesuai dengan tadi ya awal ya. Misalnya PPh 23 berarti nanti ya pilih yang ini nih ya, sebentar. Ini ya. Ini kan selainnya ini kan PPN semua hampir sama PPN semua. Nah, teman-teman pilih yang ini, setoran untuk deposit pajak. Klik. Nah, ini otomatis sudah muncul ya bulannya ya. Nanti tinggal klik lanjut. Nanti setelah klik lanjut pilih ini udah otomatis juga rupiah jumlahnya. Nah, ini jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Tadi ya misalkan ya di PKU pada penginputan itu kan muncul pajaknya di situ ya misalnya 4% ya. Otomatis misalnya tadi nggak input
NPWP tokonya ya atau NIK-nya, nanti pajaknya otomatis lebih besar. Nah, teman-teman ikuti sesuai yang ada di PKU ya, sesuai yang nominalnya muncul di PKU. Ya, misalnya tadi kalau di Kortek ya tadi iBupot 10.000, misalnya di PKU itu biasanya 20.000 ya, 2 kali lipat. Tulis saja 20.000. Nah, tulis 20.000 ya. Jadi kita membayarnya lebih ya, jadi yang paling besar, yang paling besar. Jadi daripada kita kurang mending lebih ya. Terus terbilang muncul otomatis kemudian untuk pembayaran. Nah, ini milih PPh 23 misalnya ya. Nah, untuk masa. Nah, ini masa ya, masa bayar pajaknya ya. Misalnya teman-teman kan mau bayar di Januari ya. Mau bayar di bulan Januari, klik aja di Januari. Tahunnya misalnya 2026. Nah, ini keterangannya tinggal input aja konsumsi misalnya ya. Konsumsi peserta lomba. Peserta lomba eh, pramuka atau apa terserah ya. Nah, jadi biar mudah nanti keterangannya lebih jelas ya. Ini misalnya ini seperti ini ya. Nah, kemudian setelah selesai ini ya, klik ini ya, unduh kode billing. Nah, nanti otomatis terdownload nanti di sini ya. Setelah ini diunduh ya, nanti ini di print hasilnya. Karena nanti muncul di sini PDF-nya itu. Nah, nanti tinggal di print saja ya. Teman-teman tinggal di print aja. Nanti itu buat pembayaran ke banknya ya. Bisa bayar di kantor pos ya atau langsung di bank ya. Itu di print. Nanti buat lampiran SPJ juga. Nah, nanti ya setelah bayar pajak sudah dibayarkan ya, teman-teman ya. Setelah dibayarkan nanti, nah teman-teman otomatis harus login lagi ke ini akun ini ya. Nah, jangan lupa nanti pilih Kabupaten Banyumas. Kemudian klik ini bagian iBupot ya. Terus klik PPPU ya. Nah, teman-teman kan tadi udah bayar ya. Nah, teman-teman di sini pilih di sini Januari ya, yang belum diterbitkan ini. Nah, kalau udah dibayarkan tuh eh, teman-teman segera terbitkan ya. Nah, nanti di sini muncul misalnya ya. Berarti muncul yang bulan Januari misalnya ini ya. Nanti di sini ada muncul ya. Muncul hasil kita membuat iBupot. Nah, nanti dicentang ya, dicentang eh, keterangan iBupot yang sudah dibuat tadi karena kita sudah bayar pajak ya. Nah, nanti klik ini terbitkan ya, teman-teman ya. Klik terbitkan ya. Nanti ikuti aja alurnya nanti sampai memasukkan kode digital ya, tanda tangan digital, terus kode frasenya ya yang tadi pernah dibuat sebelumnya. Nah, langsung aja klik konfirmasi. Nah, nanti setelah dikonfirmasi atau terbitkan, maka akan muncul di sini. Nah, di telah terbitkan ya, di telah terbitkan. Pilih yang tadi bulan Januari misalnya ya. Nah, nanti akan muncul di sini telah terbitkan. Nah, nanti dicentang terus atau di-download langsung filenya, warnanya merah. Ya, ekspor nanti dibentuk PDF, di-download filenya, nanti di-print buat lampiran SPJ. Ya, teman-teman, seperti itu ya singkat ya. Satu proses transaksi langsung buat pajaknya. Ya, itu ya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau pajak PPN ya, kan tanpa membuat e-bupot. Kalau PPN langsung pada pembayaran, nah nanti masuk ke sini ya. Misalnya kalau pembayaran PPN ya, kan kalau PPN tidak perlu membuat e-bupot, langsung saja ke sini pembayaran. Nah, pembayaran terus layanan mandiri kode billing. Ini kalau PPN. Terus lanjut ya. Ini pilih. Nah, ini PPN dalam negeri. Nah, ini pilih yang ini ya, PPN-nya. Ini bulannya sesuaikan aja transaksi bulan apa. Ya. Kemudian lanjut, masukkan aja urutannya hampir sama. Nanti tinggal
Seperti tadi urutannya, tinggal unduh kode, langsung bisa dibayarkan pajaknya ya teman-teman ya. Masukkan nominal pajaknya berapa. Oke, itu saja sekilas tentang membuat iBookpot ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti jika ada kekurangan, kesalahan, teman-teman bisa komen, isi keterangan ada komen di bawah video ini ya. Kita saling sharing ya, karena setiap hari, setiap saat pasti ada namanya perubahan, pergantian informasi lagi ya. Jadi kita saling berbagi sedikit demi sedikit ya. Ya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga lancar ya teman-teman ya untuk membuat untuk membuat e-book dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya. Simak video saya selanjutnya yang bermanfaat. Demikian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.